Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, sebelumnya perkenalkan kakak adalah mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana. Nah, sebelum masuk ke materi inti, adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah yang pertama, tentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Oke, selanjutnya, adik-adik perhatikan alat musik ini. Nah, alat musik ini itu adalah alat musik yang berasal dari Kabupaten Alor, namanya itu kediding. Nah, kira-kira bentuk dari alat musik ini itu merupakan bangun ruang apa ya adik-adik? Nah, benar sekali, ini merupakan tabung. Nah, jadi hari ini kita akan belajar yang pertama itu tentang tabung. Oke, yang pertama di sini kan adik-adik sudah belajar tentang bangun datar kan? Nah, tabung itu terbentuk dari 3 buah bangun datar loh adik-adik. Nah, bangun datar apa saja sih adik-adik? Nah, yang pertama itu ada lingkaran, dan yang kedua juga ada lingkaran lagi yang bentuknya itu sama ya adik-adik. Dan yang ketiga itu adalah persegi panjang. Nah, selanjutnya kita akan lihat definisi dari tabung. Nah, oke, tabung itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Oke, selanjutnya langsung saja kita akan mencari tahu luas permukaan tabung. Nah, seperti yang adik-adik ketahui, tabung itu terbentuk dari 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang, sehingga luasnya itu pun sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah dengan luas persegi panjang. Oke, luas lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat. Hingga di sini karena ada 2 lingkaran, sehingga 2 pi r kuadrat ditambah dengan luas persegi panjang yaitu 2 pi r t. Sehingga kita bisa tulis 2 pi r sama dengan r dikali dengan t. Oke, selanjutnya kita akan cari tahu volume tabung. Oke, volume tabung itu adalah hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung. Oke, adik-adik perhatikan di sini. Nah, luas alas tabung ini itu berbentuk lingkaran. Nah, seperti yang adik-adik sudah belajar sebelumnya, luas lingkaran itu rumusnya sama dengan pi r kuadrat, sehingga volume dari tabung itu sama dengan pi r kuadrat dikali dengan tinggi tabung. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Di sini kita diminta menghitung luas permukaan tabung jika diketahui jari-jarinya itu 3 dan tingginya itu 7. Oke, pertama kita tuliskan dulu rumusnya. Rumus luas permukaan tabung yaitu 2 pi r dikali dengan r ditambah t. Kita ganti r-nya itu dengan 3 dan t-nya dengan 7, sehingga didapat hasilnya 60 pi. Oke, contoh soal yang kedua. Terdapat sebuah tabung yang akan diisi air dengan jari-jari sepanjang 7 cm dan tinggi 30 cm. Tentukan volume air yang bisa mengisi penuh tabung tersebut. Oke, di sini kita masukkan rumus V sama dengan pi r kuadrat dikali T. Adik-adik bisa langsung mengganti R-nya itu dengan 7 dan T-nya dengan 30. Sehingga banyaknya volume air yang bisa mengisi penuh tabung tersebut adalah 4620 cm pangkat 3. Oke, selanjutnya adik-adik perhatikan rumah adat ini. Ini merupakan rumah adat bernama Embar Rumiang yang berasal dari desa Wairebo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Nah, bentuk dari rumah adat yang tadi itu adalah bentuk bangun ruang kerucut adik-adik. Jadi, sekarang kita akan belajar unsur-unsur dari kerucut. Oke, adik-adik perhatikan. Nah, unsur-unsur dari kerucut itu seperti yang ditampilkan di gambar ya adik-adik. Oke. Nah, selanjutnya definisi dari kerucut. Nah, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik, sehingga titik itu biasa disebut dengan titik puncak. Oke, selanjutnya kita akan mencari tahu luas permukaan kerucut. Nah, karena kerucut itu adalah terdiri dari lingkaran dan juring ABC, sehingga luasnya itu juga terdiri dari luas lingkaran ditambah dengan luas juring ABC, yaitu pi r kuadrat ditambah dengan pi r s. Nah, kira-kira S ini rumusnya apa ya adik-adik? Oke, S itu adik-adik bisa dapat dengan mencari akar dari R kuadrat ditambah dengan tinggi dari tabung tinggi dari kerucut dikuadratkan. Oke, selanjutnya kita akan mencari volume kerucut. Nah, di sini tuh ada fakta menarik loh adik-adik. Jadi ternyata
satu buah volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. Wah, ini adalah fakta yang sangat membanggakan ya adik-adik. Oke, sehingga didapat volume kerucut itu sama dengan 1/3 pi r kuadrat dikali T, karena volume dari tabung itu kan pi r kuadrat. Nah, karena satu buah tabung itu sama dengan 3 kali kerucut, maka kita bagi volume tabung itu dengan 3, sehingga didapat volume kerucut sama dengan 1/3 pi r kuadrat dikali dengan tinggi dari kerucut. Oke, di sini kita lihat contoh soal yang pertama. Hitunglah luas permukaan kerucut di samping. Nah, kerucutnya itu yang di sini adik-adik. Nah, di sini diketahui diameter kerucutnya itu 16, sehingga kalau mau dicari jari-jari 16 dibagi 2 sama dengan 8, dan tinggi dari kerucut itu sama dengan 15 cm. Oke, yang pertama-tama adalah kita akan mencari tahu S-nya dulu ya adik-adik. S-nya itu sama dengan 17, dan diperoleh L sama dengan 200 pi. Oke, selanjutnya hitunglah tinggi kerucut di bawah ini. Nah, diketahui di sini luas dari kerucut itu 300 dan jari-jarinya itu 12. Oke, karena kita mau mencari tinggi yaitu T sama dengan S kuadrat dikurangi R, dan di sini diketahui L, maka pertama-tama kita cari tahu dulu S-nya itu berapa dari luas yang sudah diketahui dan jari-jari yang diketahui. Nah, dari luas dan jari-jari yang diketahui, kita dapat S-nya itu sama dengan 13, sehingga 13 ini kita tinggal masukkan ke dalam persamaan ini adik-adik, sehingga didapat tinggi dari kerucut ini adalah 5 dm. Oke. Selanjutnya di sini contoh soal yang kedua. Pasir sebanyak 12.320 meter pangkat 3 ditumpuk sampai membentuk kerucut dengan jari-jari ketinggian 15 meter. Nah, adik-adik diminta menentukan jari-jari ganjal tumpukan pasir tersebut. Oke, kita langsung saja menulis volume dari kerucut itu sama dengan 1/3 pi r kuadrat dikali T. Nah, kita masukkan semua yang diketahui di sini. Oke, pengerjaannya seperti biasa, sehingga nanti didapat hasilnya jari-jarinya itu sama dengan 28 cm ya adik-adik. Oke, selanjutnya itu bola. Nah, definisi dari bola itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Nah, ini dari tak hingga lingkaran loh adik-adik. Nah, yang pertama kita lihat luas permukaan bola. Oke, luas permukaan bola itu sama dengan 4 pi r. Dan volume bola itu sama dengan 4/3 pi r. Oke, sudah ingat? Nah, untuk lebih paham kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini hitunglah luas bola di samping. Nah, luas bolanya itu diketahui diameter bolanya itu 10, sehingga jari-jarinya itu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sehingga luas bola kan rumusnya L sama dengan 4 pi r kuadrat. Adik-adik ganti R-nya dengan 5, sehingga didapat luas bolanya itu sama dengan 100 pi. Oke, selanjutnya kita akan mencari volume bola. Oke, di sini sudah diketahui R-nya 12. Diminta menghitung volume bola. Oke, langsung saja rumus volume bola itu 4/3 pi r kuadrat, sehingga kita ganti R-nya dengan 12, didapat volume dari bolanya adalah 2304 pi. Nah, pi-nya adik-adik bisa ganti dengan 22/7 atau dengan 3,14 ya adik-adik. Oke adik-adik, sekian materi tentang bangun ruang sisi lengkung. Semoga materi ini bermanfaat. Nah, sekian dari kakak, terima kasih.